Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang imitasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian imitasi itu secara harfiahnya bisa dikatakan tiru atau tiruan, kemudian meniru atau ikut-ikutan. Nah, jadi yang bisa di bisa diartikan di sini tuh yang lebih peran tuh anak-anak. Kenapa? Karena pandangan individu setiap anak itu pasti tercerminkan pada seorang keluarga. Di mana keluarga ini sangat sangat penting perannya dalam pertumbuhan imitasi pada seorang anak. Jadi jika imitasi pada keluarga itu bagus, maka berdampak bagus juga. Tapi jika pertumbuhan ada yang negatif, maka berdampak negatif juga. Terima kasih. Kemudian dari sesi ini, kemudian perilaku imitasi ini bisa terjadi pada gaya hidup, terus gaya hidup individu satu dengan yang lain ini bisa menjadikan tiruan. Apalagi seseorang itu sampai mengidolakan, bisa jadi gaya hidupnya terus sikapnya bisa terlibat juga. Lanjut. Sudah, Mbak. Ya, baik. Di sini saya akan menambahi apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tiwi, yaitu tentang pengertian imitasi. Nah, tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Mbak Tiwi, kalau imitasi itu sendiri adalah suatu perilaku yang meniru. Intinya sesuatu yang meniru ialah imitasi. Entah itu dari cara interaksi kita, gaya hidup kita, cara berpenampilan kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, namun imitasi itu sendiri ada yang tertuju terhadap hal-hal yang positif dan ada juga tertuju terhadap hal-hal yang negatif. Nah, contohnya imitasi yang outputnya itu terhadap yang positif, seperti halnya kita meniru meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka outputnya itu adalah kebaikan atau kebijaksanaan. Nah, contoh lain dari imitasi yang outputnya itu negatif, nah seperti halnya kita meniru gaya hidup orang Barat, ya seperti halnya kita memakai semir, cara berpakaian kita yang faktanya sekarang itu banyak wanita yang memakai pakaian yang mini, yang ketat gitu. Dan itu dampaknya kan negatif gitu. Soalnya kan Islam sudah mengajarkan bahwa kita harus menutupi aurat gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh negatif yang lainnya gitu. Tapi tidak semua imitasi itu tertuju terhadap hal-hal yang negatif ya. Jadi ada yang positif juga dan contohnya sudah disebutkan tadi oleh saya. Nah, mungkin seperti itu. Dan oh iya lagi sini satu. Dan imitasi itu pasti terjadi pada setiap individu. Soalnya apa? Contoh lah, ketika apa ya? Kita melihat K-pop atau drakor lah pada zaman sekarang ini yang lagi ngetren. Nah, kan kebanyakan ketika orang itu melihat K apa ya? Apa ya? Itu namanya K-pop ya? Iya benar ya. Yang Korea-Korea gitu. Pokok ketika melihat
itu, nah kan secara tidak langsung orang yang melihat itu seperti hanya yang pertama, yang awalnya itu hanya ingin mencoba untuk melihat, dan kemudian dia merasa nyaman dengan apa yang dia lihat. Kemudian secara tidak sadar itu orang itu akan meniru gayanya, meniru gaya hidupnya gitu. Dan imitasi itu pasti terjadi, dan kita harus bisa memfilter mana imitasi yang baik dan mana imitasi yang buruk, supaya tidak supaya kita itu tidak meniru kepada hal-hal yang buruk. Jadi kita harus bisa memfilter gitu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahi tentang imitasi lebih luasnya bagaimana? Monggo, silahkan. Halo, gimana? Ada yang mau menambahkan apa gimana? Mas Rosi mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup lah Pak, cukup untuk masalah pengertian itu mungkin sudah cukup. Oh iya, mungkin bisa dilanjut Mas Rosi atau siapa saja dah tentang imitasi secara luas ya, mungkin ada tahap-tahapnya apanya gitu. Mungkin ada yang mau menambahi. Monggo. Saya akan menambahi untuk untuk tahap-tahapnya. Di sini tahapnya itu ada 3. Yang pertama, tahap perhatian, yakni itu seseorang belajar melalui observasi atau mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap model yang sudah ada. Yang kedua, tahap retensi, yaitu setelah aktivitas observasi, selanjutnya itu proses encoding dalam bentuk visual atau verbal simbol. Selanjutnya, informasi yang diperoleh tersebut akan disimpan di memori. Tetapi, tidak semua informasi itu akan disimpan di memori, tergantung dari seseorang tersebut minat atau tidak. Terus yang ketiga, tahap reproduksi motorik, yaitu apa yang telah disimpan dalam memori itu perlu untuk diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Dalam tahap reproduksi motorik ini, feedback dapat diberikan untuk mengoreksi imitasi perilaku sehingga dapat dilakukan penyesuaian. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya, saya nambahi. Ya, sebelum melakukan sesuatu imitasi tersebut, ada beberapa hal yang haruslah terpenuhi. Contohnya berupa syarat, yaitu memiliki minat atau perhatian yang cukup besar akan hal tersebut. Yang seperti dicontohkan oleh Mas Suni tentang mencontohkan kepribadian Nabi Muhammad SAW tadi. Nah, apabila kita tidak memiliki minat atau memperhatikan, itu tentunya tidak akan meniru atau mengimitasikan suatu tersebut. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang diimitasi. Nah, ketika kita tidak menjunjung atau tidak mengagumi dari suatu hal, maka kita tidak akan diimitasi tersebut. Contohnya itu, kalau kita akan berimitasi tentang Korea, tentunya sudah mengagumi baik dari salah satu contoh tokoh yang ada dalam drakor tersebut. Yang ketiga yakni ingin peroleh penghargaan sosial seperti yang ditiru. Nah, tentunya ketika kita mengimitasikan seseorang, kita itu ingin disebut atau ingin dihargai bahwasanya kita agak mirip atau
dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya tambahi. Oke Mungkin yang Mas, lain terima ada kasih. yang mau ditambahi. Ya mungkin dari Mbak Nurul mungkin ada yang mau diomongkan tentang imitasi. Mbak Nurul. Kenapa? Mungkin ada apa? Mungkin sampean mau menambahi apa itu imitasi itu. Mungkin ada yang mau diomongkan. Monggo. Oh, sudah nggih. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa saling berdiskusi di sini dah. Apa yang masih belum mungkin ada yang masih belum dipahami tentang imitasi itu bisa dipaparkan di sini. Ntar yang mau jawab terserah dah siapa aja gitu. Ya, Baik, saya tanya sedikit. berdiskusi tentang kan ada sih tadi imitasi kan berkelangsungan dengan peran orang tua. Nah, bagaimana biasanya kan ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berarti itu kan sangat mengacu pada perilaku keluarga terutama. Nah, tetapi biasanya ini ya kan ada terjadi orang tuanya alim semuanya, tapi anaknya ini berbanding terbalik. Nah, itu bagaimana? Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menjawab atau Mbak Vicky mau menjawab itu dari Mbak Tiwi tadi pertanyaan. Baik, kalau tidak ada di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Tiwi. Kan tadi Mbak Tiwi itu bilang kalau ada pepatah mengatakan itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu kan. Nah, terkadang kan itu ada yang bapaknya alim tapi kok anaknya itu malah apa ya, perilakunya itu beda sekali dengan bapaknya, itu bagaimana kata Mbak Tiwi. Nah, kalau menurut saya itu tidak apa ya, perilaku seorang anak itu tidak seluruhnya akan sama persis dengan perilaku ayahnya, itu perilaku orang tuanya. Jadi perilaku sang anak itu tidak akan sama persis dengan perilaku orang tuanya, karena ketika anak ini sudah beranjak dewasa, maka sang anak ini akan menemukan lingkungannya sendiri gitu. Anak ini akan menemukan lingkungannya sendiri gitu. Dan apa ya, di dalam lingkungan tersebut anak itu akan membangun karakternya sendiri, entah itu membangun karakter dengan cara dia berimitasi atau meniru orang lain, terserah dah. Intinya di dalam lingkungan itu pasti akan membangun karakternya sendiri, dan itu pasti akan berbeda dengan sang ayahnya. Soalnya perilaku sang anak sama orang tua ini pasti akan tidak pas sama persis gitu. Soalnya akan menemukan sendiri karakternya gitu. Baik, Ya terima mungkin kasih. kalau menurut saya itu selaku orang tua ya harus menjaganya juga supaya anak kita tidak ikut terhadap lingkungan yang salah gitu. Harus mendidik juga, harus memperingati supaya lingkungannya itu terjaga, biar apa ya, biar enggak
los-losan gitu, bergaulnya los-losan gitu, diajak gini mau, diajak itu mau, diajak yang ke hal-hal yang negatif mau gitu. Kan kalau anak itu salah lingkungan atau salah pergaulan itu susah dah, meskipun orang tua mau menasihati kayak apa itu susah. Itu mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahi, soalnya saya tadi bulat yang jelaskan. Kok nggak ada tiba-tiba? Mana Lukman ini? Lukman nggak bisa masuk katanya. Nggak ada tapi di sini tuh. Oh iya wes, makasih Mbak Nurul. Baik, jika teman-teman ini sudah merasa paham tentang diskusi imitasi ini, monggo yang mau menyimpulkan kita sudahi saja. Monggo, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari Mbak Vicky, Mas Rosti, atau Mbak Julfa, silahkan menyimpulkan apa itu imitasi gitu, contohnya itu seperti apa. Baik, kalau nggak ada, bisa saya tarik kesimpulan bahwa imitasi itu secara umumnya itu tiru atau tiruan, ikut atau ikut-ikutan. Nah, itu sangat berperan terhadap keluarga terutama dan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu bisa terjadi karena faktor lingkungan juga, individu satu dengan yang lain, kemudian cara berpakaian, terus perilakunya, apalagi individu tersebut sampai mengidolakan. Contohnya ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Baik, terima kasih diskusi kali ini. Kami sampaikan terima kasih waktunya untuk teman-teman dan Mbak Nurul yang sudah membantu kelompok kami. Karena kurangnya media laptop dan sinyal teman-teman kurang memadai juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Nurul bisa disudahi videonya. Udah ini ya? Iya.